Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi anbata habban wa nabatan fi baladin ya'ishu minhal muslimun sa'idin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, segala puji bagi Allah yang telah menyatukan hati-hati umat muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah mengilhami suatu negeri untuk menjadikan salah satu poin ideologinya ibadatullah, tauhidullah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kesyirikan menuju zaman tauhidullah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kezaliman menuju zaman keadilan, dan dari zaman perpecahan menuju zaman persatuan. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang berbahagia ini, judul yang akan saya bahas ialah peran generasi muda dalam mewujudkan cita-cita nasional. Saudaraku, 79 tahun yang lalu, setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia, para pahlawan kita merumuskan ideologi dan dasar negara. Mereka menatakan harapan dan cita-cita mereka di dalam ideologi dan dasar negara. Mereka berharap orang yang hidup setelah zaman mereka dapat mewujudkannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua disebutkan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saudaraku, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis dengan jelas cita-cita nasional, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Namun sayang seribu sayang, di depan mata kita tersaji begitu banyak fakta penyimpangan dan kerusakan, membuat kita merasa seakan-akan cita-cita ini masih sangat jauh di depan mata. Kerusakan terjadi di mana-mana, kerusakan alam maupun kerusakan moral, pencemaran, pembakaran lahan, pembakaran ladang secara sengaja, perusakan fasilitas-fasilitas umum, terorisme, fanatisme golongan, oknum-oknum pemerintahan yang berbuat tidak adil, berbuat sewenang-wenang, dan masih banyak lagi ya saudaraku. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka berkata, sungguh kami adalah orang yang justru melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Wahai saudaraku, seiman, sebangsa, dan setanah air, generasi muda penerus bangsa, di tangan kitalah amanah itu akan kita lanjutkan. Lalu, bagaimana peran kita untuk mewujudkan cita-cita nasional ini? Yang pertama, merdeka dan berdaulat.
Wahai saudaraku generasi muda penerus bangsa, mulailah dari diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang elegan, karismatik, tegas, namun tetap lembut. Jadilah pribadi yang dapat mengambil keputusan untuk keinginan kita. Keinginan kita, kitalah yang putuskan, bukan orang lain, bukan pula bangsa lain. Adil, jadilah warga negara yang adil. Hak dan kewajiban kita tunaikan secara adil. Kita memiliki hak dari negara, namun jangan lupa kita juga memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan pada negara kita. Salah satu contoh kewajiban warga negara yang banyak lalai darinya, yaitu membayar pajak. Dan yang terakhir, makmur. Wahai saudaraku generasi penerus bangsa, di tangan kitalah amanah itu akan kita lanjutkan. Jadilah pribadi yang inovatif dan kreatif, cinta terhadap ilmu, sehingga kita dapat melakukan perubahan demi perubahan, kebaikan demi kebaikan, agar semakin tercipta lapangan pekerjaan, pendidikan semakin membaik, sehingga akan terwujudlah rakyat yang sejahtera dan kehidupan yang makmur. Saudaraku, seiman, sebangsa, dan setanah air. Akhirul kalam, marilah kita jadikan ajang perlombaan Mitdail Mitra Polri 2022 ini sebagai kesempatan untuk kita menggali wawasan tentang kebangsaan dan cinta tanah air, sehingga kelak kita bisa meneruskan estafet perjuangan itu. Wahai saudaraku, saya Anggi Faria Ayu, peserta Dai Mitra Polri 2022 dari Sulawesi Barat. Salam cinta tanah air. Ikrarkan lalu buktikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.